Halo semua, perkenalkan saya Caroline Ravista dari Universitas Multidata Palembang dengan jurusan Sistem Informasi. Melalui video ini, saya akan melakukan presentasi singkat terkait proposal yang telah saya buat sebagai tugas akhir individu mata kuliah Bahasa Indonesia dengan Bapak Anzas Rua Usmana MPD sebagai dosen pembimbing mata kuliah Bahasa Indonesia. Dan selamat menyaksikan! Oke, jadi sebelumnya saya ingin menginformasikan terlebih dahulu bahwa proposal yang saya gunakan ini adalah proposal milik Bapak Heribertus Ari Heriadi STMkom dan Sundari STMM yang telah saya modifikasi sesuai dengan pembelajaran mata kuliah Bahasa Indonesia yang saya pelajari di kelas. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu latar belakang atau alasan kenapa saya memilih proposal dengan judul ini sebagai proposal dalam tugas akhir mata kuliah Bahasa Indonesia. Jadi sebelumnya saya memang sudah mencari beberapa proposal secara online di internet dan tentunya ada banyak sekali. Namun tidak semua proposal yang saya temukan itu adalah proposal dengan jurusan Sistem Informasi. Maka dari itu, akhirnya saya memilih proposal ini sebagai proposal yang saya gunakan karena sesuai dengan jurusan Sistem Informasi. Nah, mungkin yang akan menjadi pertanyaan lainnya adalah, loh, bukannya proposal dengan jurusan Sistem Informasi itu juga ada banyak ya? Lalu, kenapa sih akhirnya proposal ini yang dipilih dengan judul Sistem Informasi Manajemen Kehadiran dan Jam Kerja Karyawan untuk kelengkapan perhitungan gaji? Oke, gini, memang benar bahwa proposal dengan jurusan SI itu ada banyak banget dan ada beberapa yang saya download. Akan tetapi pada akhirnya hanya satu yang saya pilih dan gunakan untuk tugas akhir mendesain proposal ini. Nah, kenapa saya memilih judul ini? Karena saya merasa ada rasa ketertarikan terhadap judul tersebut. Dari judul tersebut kan dapat kita ketahui bahwa penelitian yang akan dilakukan itu terkait dengan pembuatan sistem yang akan digunakan untuk menentukan gaji karyawan. Nah, menurut saya ini merupakan salah satu aspek yang sangat penting sekali, khususnya di dunia pekerjaan, baik itu bagi perusahaan, karyawan, dan tentunya bagi saya sendiri. Saya merasa bahwa penelitian ini akan dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang proses analisis dan perancangan sistem informasi berbasis teknologi yang aman dan efisien, serta dapat menjadi referensi juga nih bagi saya apabila suatu saat nanti saya akan memiliki perusahaan saya sendiri dan ingin mengembangkan sistem presensi yang baik di perusahaan saya. Jadi dapat dikatakan bahwa ini tuh bisa menjadi pengetahuan yang baik sekali bagi profesionalisme saya di dunia kerja nantinya. Namun, dalam mengedit proposal tentu ada beberapa kendala yang saya temui. Hal ini jelas karena saya juga masih dalam proses belajar. Nah, beberapa kendala yang saya temui diantaranya itu yang pertama terkait dengan margin. Sebetulnya ini adalah pengaturan umum yang saya sudah cukup kuasai, namun entah mengapa pada saat proses pengeditan proposal justru marginnya itu tidak sesuai dengan format yang ada. Pengaturannya itu sudah betul, namun output yang dihasilkan itu cukup berbeda sehingga membuat saya bingung dan memakan waktu cukup banyak dalam proses pengeditan itu. Namun ya pada akhirnya saya jadi tahu nih bahwa aplikasi yang ada pun juga dapat mengalami error case dan ini menuntun saya akhirnya untuk lebih memperhatikan setiap detail yang ada. Nah, yang kedua terkait dengan penomoran. Saya menemukan kesulitan ini pada saat melakukan revisi. Jadi ketika proposal saya sudah selesai, namun ternyata perlu revisi di bagian penomoran di mana saya harus menghilangkan titik pada belakang penomoran dari yang seperti ini awalnya menjadi seperti ini. Nah, ternyata cukup susah untuk mengganti penomorannya karena nomor di atas itu berbeda jarak atau tabbingnya dengan nomor yang selanjutnya. Dia nggak otomatis gitu, jadi agak sedikit lama dan ya memakan waktu yang cukup lama.
Lalu kendala ketiga itu adalah mengatur spasi pada daftar pustaka. Nah, saat saya mengatur spasi di daftar pustaka itu juga sama kasusnya dengan margin tadi. Formatnya itu udah benar, tapi output yang ditampilkan itu sangat berbeda dengan yang saya harapkan. Dan ya cukup lama juga untuk mengaturnya agar sesuai dengan yang saya inginkan atau sesuai dengan format yang ada. Kurang lebih 3 hal tadi sih yang memakan waktu cukup lama dalam proses editing. Nah, sisanya itu mungkin lebih ke arah membaca proposal berulang-ulang supaya terhindar dari yang namanya typo, lalu memperhatikan bahasa asing yang digunakan agar dapat ditulis dengan huruf italik serta tanda baca dan ejaan yang sesuai dengan ejaan yang berlaku. Mungkin segitu aja penjelasan dan presentasi singkat dari saya terkait dengan desain proposal yang sudah saya buat, dan terima kasih juga kepada Bapak Anzasrua Usmana MPD yang telah memberikan tugas ini sehingga saya menjadi lebih memahami bagaimana sistematika penulisan karya ilmiah yang baik dan benar dan tidak saya ketahui sebelumnya. Begitu saja, sekian dan terima kasih.